hashtag untung ada polisi ini kan seolah-olah membuat kok DPR perannya adalah sebagai mencitrakan polisi, sementara status dia adalah wakil rakyat. Kenapa nggak Bang Habibur Rahman ini memanggil aja Kapolda Jawa Tengah? Harusnya itu dia harusnya dia ini sebagai wakil rakyat, ya kan. Ben Sukatan ini rakyat loh, Ben Sukatan ini rakyat, karya mereka itu dicopot nih misalnya nih. Nah harusnya kan Habibur Rahman yang berpartner kerja dengan Komisi Polri, ya. Harusnya dia panggil, dia gunakan kewenangan dia sebagai seorang ketua komisi gitu ya, sebagai yang memegang mandataris rakyat, dia panggil Kapolda Jateng, sini, lu sini, ya kan? Sampaikan secara benar, perjelas persoalan ini di hadapan rakyat, sampaikan secara terbuka, kita mintakan kepada rakyat apa sesungguhnya di balik karya Ben Sukatani ini di take down. Bukan di tengah masyarakat lagi sedang menyoroti ini, dia muncul dengan narasi hashtag untung ada polisi sementara dia jati dirinya sebagai wakil rakyat. Ini kan sesuatu yang sesungguhnya bikin kita ini lagi sedang bingung nih. Sama ya. Ya. Tadi kita bahas terkait dengan Danantara. Oke. Jadi di konten berikutnya ini mungkin kita bergeser sedikit ke ini. Alhams ke DPR ke Senayan. Oke. Jadi konteks perbincangan kita masih tentang urusan kekuasaan pemerintahan. Urusan pemerintahan. Ya dan begitulah cara kita kan. Iya, cara kita merespon. Kita menggunakan hak kita dalam bernegara, hak demokrasi kita untuk memberi pandangan kita. Memberi respon kita berkaitan dengan situasi perkembangan negara, kebangsaan kita hari-hari ini. Menarik Mas Ahmad, apa nih kira-kira? DPR berarti larinya ke Komisi 3. Bisa jadi, iya Komisi 3 dulu. Habibur Rahman, ketuanya. Yang kemarin trending kalau nggak salah itu di TikTok maupun sampai sekarang masih di sosial media sebelah. Ya. Sampai sekarang kemudian dia masih menjadi perbincangan hangat dan itu masih menjadi beliau sampaikan untung ada polisi. Lalu lintas bisa teratasi. Untung ada polisi, kriminal teratasi. Untung ada polisi, apalagi tuh? Banyak tuh. Masalah COVID kemarin teratasi, bisa terlewati dengan baik gitu. Dan juga masalah-masalah lainnya. Dan masalah-masalah lainnya yang memang untung ada polisi. Untung ada polisi. Coba saja kalau tidak ada polisi. Tabrakan di mana-mana, kecelakaan di mana-mana. Coba kalau tidak ada polisi, kekerasan di mana-mana. Kekerasan bakalan terjadi di mana-mana. Itu yang disampaikan oleh beliau. Coba kalau tidak ada polisi, kejahatan apapun itu akan selalu berkembang dan akan berkeliaran di samping, di depan, di belakang, ya kan? Kita semua. Jadi ya coba saja kalau tidak ada polisi gitu. Pasti situasi akan menjadi rumit. Andaikan. Itu yang disampaikan. Tapi kita balikan. Dia kan untung ada polisi. Kalau kita adalah coba kalau tidak ada polisi, situasi bakalan menjadi oleh Habibur Rahman. Mitranya polisi apa? Komisi 3 ini adalah bermitra dengan kepolisian. Makanya dia memberi apa namanya, seolah-olah memberi dukungan dukungan pandangan citra mencitrakan seolah-olah polisi itu adalah ya untung situasi sosial tadi bermasyarakat itu. Coba kalau tidak ada polisi pasti semua bakalan jadi berantakan. Jadi untung ada polisi, makanya tingkat kecelakaan itu menurun, ya kan? Untung ada polisi, kemudian lalu lintas menjadi teratasi dan seterusnya. Tapi menariknya itu di kolom komentar tuh, baik di akun X maupun di TikTok dan beberapa sosial media lainnya itu ada pro kontra tuh. Ya memang sesuatu yang wajar. Di dalam negara demokrasi akan ditemukan seperti itu, ada yang pro dan ada yang kontra. Seperti itu. Dan inilah yang mesti harus diamini sebagai bagian daripada hak seseorang di dalam konteks dia bernegara, dalam negara yang berdemokrasi misalnya. Itu sesuatu yang wajar dan dibiarkan dia untuk kemudian berekspresi secara bebas di sana. Dia mau pro, dia mau kontra.
dipersilahkan, diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk dia menyampaikan pendapat mereka, termasuk kita tentunya. Kita mintakan ruang itu pula. Karena khawatir jangan sampai setelah ini kita diminta take down, selayaknya Ben Sukatani. Oh, Ben Sukatani ya. Tapi udah udah diberikan ruang ya. Sudah Ben Sukatani. Ben Sukatani itu kan langsung dihapus, hilang. Lagunya kan, karyanya kan dihilangkan. Iya, sayangnya itu sih. Sekarang kan lagi dimintakan untuk menjadi apa namanya, brand ambassador atau dutanya Polri kan? Polri ya. Ya. Udahlah, kita nggak bahas itu dulu. Ini kita sisipkan di belakang. Ini menyangkut soal masalah statementnya Habibur Rahman yang menjadi trending belakangan ini. Kader Gerindra kalau nggak salah ya. Ya, ini cukup ternama dan cukup diutamakan di dalam Gerindra beliau ini. Ini politisi dari Jakarta Timur, bukan dari Indonesia Timur, dari Jakarta Timur. Bang Habib Rahman, tapi Habibur Rahman, bukan Habib ya. Ini Habibur Rahman. Oke, kita perjelas dulu di situ. Beliau menyampaikan soal masalah untung hashtag untung ada polisi. Ini sesuatu kan menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat berkaitan dengan ini yang ngomong bukan sembarangan orang. Ini yang ngomong adalah Ketua Komisi 3 Perwakilan Rakyat loh, Dewan Perwakilan Rakyat di DPR RI. Dia ini kan Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Komisi 3 yang berpartner dengan kepolisian. Dia bukan sembarangan orang yang ngomong ini. Dia ini adalah perwakilan rakyat. Dan dia menyampaikan untung ada polisi membuat masyarakat menjadi ragu. Ragunya tuh gini. Ini bentuk kekhawatirannya. Masyarakat lah, kalau misalnya situasi masyarakat dengan penuh karena kita tanpa memungkiri, mohon maaf banget gitu loh. Ini kita mau ingin tegaskan dulu nih sebelum berlanjut lebih jauh nih. Mau ingin menegaskan bahwa kita bukan berarti mau ingin menutupi diri, gitu ya, menutupi mata gitu loh, menutupi hati kita terkait dengan keterlibatan polisi dalam berbagai macam hal. Misalnya tadi disampaikan untuk ada polisi, lalu lintas teratasi, tidak ada macet, ya kan? Untung ada polisi, kemudian banyaknya kriminal bisa teratasi. Dan seterusnya. Kita tidak memungkiri hal ini. Mohon maaf banget gitu loh. Kita menerima hal ini sebagai bentuk common sense. Adalah bentuk kebenaran umum. Yang siapapun juga mengetahui tentang hal itu. Tetapi dalam persoalan yang sama kita pun tidak mesti harus mengiyakan. Kita tidak mesti juga harus menutupi mata daripada praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dari pihak oknum-oknum anggota Polri itu sendiri misalnya. Banyaknya masyarakat kemudian menyoroti perkara-perkara banyak anggota oknum-oknum gitu ya, yang mengatasnamakan institusi besar ini, yang dimana menyalahgunakan kewenangan dia. Polri ditugaskan itu kan dalam 3 hal sekurang-kurangnya menjadi pengetahuan umum. Sampai pada akar rumput masyarakat paling bawah sekalipun itu mengetahui tentang 3 hal, bahwa peranan dia adalah memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan gitu, kepada masyarakat. Nah, itu Polri. Tapi ini kadang disalahgunakan oleh beberapa oknum. Nah, itu dia. Dengan kemudian ini itu banyak juga terjadi loh. Kita nggak bisa memungkiri hal itu. Terjadi praktik korupsi misalnya, pungutan liar loh. Ya kan, mana-mana ada yang mengurus ini itu, dikenai biaya yang besar dan seterusnya. Itu banyak loh, banyak yang melaporkan hal itu dan banyak masyarakat menyoroti soal masalah itu. Dan bahkan belakangan kemudian menjadi viral itu berkaitan dengan karya milik Ben Sukatani itu, yang dimana lirik-lirik disampaikan di dalam itu semuanya berkaitan dengan fakta-fakta empirik yang ditemukan di lapangan. Ini didapati berdasarkan pada praktik oknum-oknum yang mengatasnamakan dan barangkali berseragamkan institusi terbesar di Indonesia ini, ya kan? Sampai kemudianlah terjadilah pula proses penyalahgunaan ini. Ini yang merusak citra Polri. Ini sehingga kemudian dikaryakan oleh Ben Sukatani dan kita tahu secara bersama bagaimana endingnya kan? Endingnya adalah klarifikasi permohonan maaf kepada Kapolri dan kemudian karyanya dicabut, ya kan? Dihilangkan tuh. Kita tidak mengetahui apakah dicabut oleh Polri ataukah dicabut oleh mereka sendiri gitu loh. Dihapuskan gitu misalnya. Di take down. Nah, tapi itu kan kemudian muncul kembali tuh multi tafsir di masyarakat itu bahwa pasti itu dicabut itu karena ada tekanan. Hatinya itu bisa saja itu dugaan dari dugaan. Dan saya pun juga meyakini hal itu bahwa bisa saja terjadi karena kalau tidak ada tekanan
pasti tidak akan berakhir dengan pencopotan kayak begitu. Walaupun Pak Kapolri juga mengatakan harusnya tidak dicopot, tapi kenapa dicopot juga? Ya kan harusnya tidak di take down, kenapa di take down juga? Tapi Pak Kapolri menyampaikan itu udah terlambat. Sudah terlambat, sudah dicopot, sudah di take down baru kemudian menyampaikan hal itu. Jadi memang ya tidak ada satu arah komunikasi. Pimpinan berkata lain dan bawahan melakukan hal lain gitu. Oke, sekarang nih masih tetap bicara soal masalah Bang Habibur Rahman gitu ya. Nah, ini dari seolah-olah pernyataan dia ini hashtag untung ada polisi ini kan seolah-olah membuat kok DPR perannya adalah sebagai mencitrakan polisi, sementara status dia adalah wakil rakyat. Nah, sementara di saat yang sama masyarakat banyak menyoroti persoalan yang tengah lagi sedang viral. Misalnya karya Ben Sukatani ini lagi sedang dicopot, misalnya di take down. Orang banyak bicara soal masalah ini, karya kok bisa begitu? Kok tiba-tiba muncullah Bang Habibur Rahman dengan narasi untung ada polisi. Nah, kenapa nggak Bang Habibur Rahman ini memanggil aja Kapolda Jawa Tengah? Harusnya itu dia. Harusnya dia ini sebagai wakil rakyat, ya kan Ben Sukatani ini rakyat loh. Ben Sukatani ini rakyat, karya mereka itu dicopot nih misalnya nih. Nah, hilang jejak dia. Sampai kalau nggak salah satu vokalisnya itu kan dicopot dari ini. Iya, diberhentikan kan berakibat. Ya. Jadi diberhentikan sebagai guru pecat kan. Nah, harusnya kan Habibur Rahman yang berpartner kerja dengan Komisi Polri, ya. Harusnya dia panggil, dia gunakan kewenangan dia sebagai seorang ketua komisi gitu ya, sebagai yang memegang mandataris rakyat. Dia panggil Kapolda Jateng, sini, lu sini, ya kan? Sampaikan secara benar, perjelas persoalan ini di hadapan rakyat. Sampaikan secara terbuka, kita mintakan kepada rakyat apa sesungguhnya di balik karya Ben Sukatani ini di take down. Sampaikan itu semestinya. Bang Habibur Rahman itu harus menggunakan itu. Itu betulnya seperti itu. Bukan di tengah masyarakat lagi sedang menyoroti ini, dia muncul dengan narasi hashtag untung ada polisi sementara dia jati dirinya sebagai wakil rakyat. Ini kan sesuatu yang sesungguhnya bikin kita ini lagi sedang bingung nih. Saya bingung lah. Gimana ceritanya gitu loh. Atau mungkin stafnya nggak kasih tahu dia kali ya tentang hal-hal yang viral di. Baru kan coba bayangkan. Dia bikin video ini tentang hashtag narasi hashtag apa namanya? Untung ada polisi ini kan bukan di tempat sembarangan tempat loh. Di tempat kerja dia. Tempat kerja ya. Kalau nggak salah di ruang rapat Komisi 3. Iya, dia lagi sedang menunjukkan bahwa saya ketua komisi wakil rakyat beruntung. Untung ada polisi. Sementara dia tidak lagi sedang bicara tentang karya anak bangsa yang sedang di take down ini. Harusnya kayak tadi itu cocok banget loh, dia panggil Kapolda Jateng. Panggil itu nama-nama, berapa nama tuh, ada sekurangnya ada 8 atau berapa itu yang diduga melakukan intimidasi itu. Panggil mereka, mintai keterangan mereka biar citra Polri tadi itu nggak rusak. Betul, dia tetap tetap dijaga. Jadi mempertahankan kebesaran institusi Polri bukan dengan cara mencitrakan Polri seperti itu. Tetapi menjaga kebesaran nama Polri dengan cara adalah memerankan peran Anda sebagai wakil rakyat, panggil kelompok oknum-oknum yang diduga melakukan intimidasi kepada rakyat itu. Panggil mereka, lu ke sini. Sampaikan secara terbuka kenapa persoalan ini terjadi. Karya Ben Sukatani ini kenapa bisa di take down. Sampaikan secara terbuka loh. Oke, sampaikan secara terbuka biar masyarakat tahu, dan ini menyangkut soal masalah nama kebesaran institusi yang sedang engkau duduki. Harusnya sih seperti itu. Tapi udah lewat, air udah air bukan lagi di leher, sudah di sini. Kau udah lewat ini. Udah lewat ya. Kalau di leher kan masih bisa tolong. Ini sudah di sini airnya. Ini yang parah saya kira. Aduh. Jadi langkah Bang Habibur Rahman ini cukup kita sayangkan. Bukan cukup kita sayangkan, tapi cukup menyesalkan. Seharusnya cukup memang menyesalkan. Betul, itu yang benar. Artinya biar tetap rakyat itu punya harapan bahwa kami masih punya wakil rakyat loh. Wakil rakyat yang masih peduli tentang hak-hak kami. Atau memang habis setelah hashtag ini baru dipanggil kali ya ke Polda Jawa Tengah nih. Itu tadi air sudah di sini. Udah terlambat ya. Air sudah terlambat.
Ah, itu kan sama kayak misalnya pemerintahan hari ini, di mana orang bilang viral, baru kemudian kebijakannya di take down. Misalnya gas LPG, ya kan? Sudah viral, kemudian dikembalikan lagi, bisa dibuka apa eceran apa segala macam. Eceran. Itu. Pengeceran. Jadi banyak sekali. Janganlah gitu loh. Jangan kemudian barang sudah viral gitu dituntut, baru kemudian bisa ditindaklanjuti segala macam hal gitu. Janganlah, kalau bisa itu ada langkah-langkah preventif yang memang justru membaca tentang jangan sampai dia viral, barulah kemudian muncullah tindakan tegas. Kalau bisa jangan seperti itu. Harus betul-betul ada langkah-langkah preventif yang memang mencegah ini sebelum terjadi kasus viral. Itu yang benar itu. Nah, sebagaimana kemudian Bang Habibur Rahman ini juga, saya kira, mohon maaf tanpa merendahkan keilmuan beliau ya. Saya tetap menghargai keilmuan beliau. Tapi apalagi kan orang kepercayaan Gerindra. Betul. Dalam posisi ini saya menganggap seolah beliau ini menggunakan logika terbalik gitu loh. Ya, memang menggunakan logika terbalik dan cara pandang yang terbalik. Karena seharusnya dia sebagai wakil rakyat, dia bicara tentang apa yang menjadi situasi yang meresahkan masyarakat misalnya. Dia mesti harus memperjuangkan situasi yang meresahkan masyarakat, yang dianggap amat sangat merugikan masyarakat ini. Tetapi malah justru sebaliknya, pihak yang tengah dibicarakan oleh masyarakat malah justru dia bela, mencitrakan, dia citrakan gitu loh. Ini saya anggap Bang Habibur Rahman, mohon maaf tanpa merendahkan beliau gitu. Beliau tengah menggunakan logika terbalik dan tengah menggunakan cara berpikir terbalik. Apa ketinggalan otaknya kali ya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau ketinggalan, nggak mungkin ketinggalan informasi ya. Ya. Atau jangan-jangan dia duta. Oke, jadi seperti itu. Bagaimana pandangan rekan-rekan sekalian berkaitan dengan persoalan ini? Silahkan tuangkan di kolom komentar ya. Kita jumpa kembali di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.